Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Mari kita pelajari. Sahabat cerdas, sekarang perhatikan foto berikut ini. Foto tersebut menunjukkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina, 17 November 2015. Sahabat cerdas, setelah mengamati foto tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia karena perkembangan teknologi yang didukung oleh peran listrik, sehingga berita tersebut bisa disiarkan secara langsung melalui televisi atau media live streaming lainnya. Kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Beberapa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia yaitu: negara Indonesia semakin dikenal oleh negara-negara lain, kemudian meningkatnya sektor perekonomian Indonesia, terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, sekarang mari kita simak teks eksplanasi berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya, jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati, jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu.
Sahabat cerdas, berdasarkan teks eksplanasi tersebut, kita dapat menentukan informasi penting setiap paragraf. Paragraf pertama, topik masalahnya adalah bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf kedua, deret penjelasnya adalah bahasa Indonesia memiliki 90.000 kosakata dan mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Selanjutnya, bahasa Indonesia tidak kaku dan bisa berkembang. Kemudian paragraf ketiga, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu generasi saat ini harusnya bangga dan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama atau bahasa ibu. Sahabat cerdas, lalu bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Berikut ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya antara lain, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, kemudian menciptakan stabilitas politik, dan mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara antara lain, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota ASEAN, kemudian ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN, dan menegakkan perjanjian ekstradisi. Sahabat cerdas, selanjutnya bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Dampak pemborosan energi. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Sahabat cerdas, ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya, yaitu satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkah percobaannya adalah, buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Kemudian pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Sahabat cerdas, setelah melakukan percobaan, cobalah jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan hasil percobaan kalian. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang?
Apakah hasil percobaan kalian sama? Yang paling terang adalah lampu LED. Kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Yang paling hemat energi adalah lampu LED, karena dengan daya watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika memilih lampu neon atau bolam, maka harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.